Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ibnu Sina rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih membahas hadis ke-23. Kali ini temanya adalah salat adalah cahaya. Ini digali dari hadis Nabi yang berbunyi was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Cahaya atau sinar dalam bahasa Arab itu diungkapkan dengan berbagai macam lafaz. Kadang disebut nur, kadang disebut dhiya, kadang disebut burhan. Burhan itu juga cahaya. Makanya mukjizat itu kadang disebut burhan, itu karena sifatnya menerangi yang terangnya itu sangat menyilaukan saking jelasnya. Itu disebut burhan. Di dalam Al-Quran itu seringkali orang-orang musyrik itu ditantang, coba tunjukkan bukti kalian. Hatu burhanakum. Gitu ya. Itu burhan sendiri maknanya secara bahasa aslinya adalah sinar atau cahaya. Ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, kemudian dibekali dua mukjizat, yaitu tongkat yang dilemparkan menjadi ular. Mukjizat kedua adalah tangan yang dimasukkan ke dalam ketiak begini, kemudian dikeluarkan menjadi bersinar seperti cahaya matahari. Itu disebut Allah sebagai burhanani, dua burhan. Gitu ya. Itu kalau diterjemahkan, terjemahannya biasanya bukti. Ya, tapi secara bahasa, makna asli yang bahasa terkait dengan burhan itu adalah cahaya. Nah, nanti kita akan membahas bahwa dalam hadis ini ternyata beberapa amal soleh itu disebut dengan berbagai macam istilah cahaya. Sholat itu disebut dengan nur. Kalau sodakoh atau sedekah disebut burhan. Gitu ya. Kalau puasa atau sober itu disebut sebagai dhiya. Jadi dhiya, burhan, nur itu adalah cahaya semuanya. Ternyata tiga amal soleh ini istimewa banget ini. Semuanya menjadi cahaya bagi seorang muslim. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan fokus terkait dengan sholat yang dikatakan sebagai Nabi ini sebagai cahaya. Nah, cahaya yang dimaksud di sini tentu saja adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Karena orang yang sholat kalau dia tidak beriman, maka tidak akan berdampak pada dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Paling banter hanya dampak secara fisik, olahraga, begitu saja. Tapi kalau yang benar-benar berdampak masuk pada hati, itu hanya mungkin bagi orang yang beriman. Dan memang ada riwayat yang secara khusus menyebut secara lugas bahwa sholat itu memang cahayanya mukmin, yakni dalam hadis riwayat Ibnu Majah ada lafal yang berbunyi was-salatu nurul mu'min. Sholat itu adalah cahayanya orang mukmin. Makanya orang kalau sholat itu biasanya dikasih nur oleh Allah pada wajahnya. Orang lihat wajahnya orang yang sholatnya bagus itu beda rasanya. Ada semacam rasa sejuk, rasa teduh, rasa kayak jadi ingat akhirat lagi gitu ya. Ketika melihat ada wajah-wajah yang oleh Allah itu wajahnya dikasih nur. Ini enggak semua dikasih. Enggak semua orang beriman dikasih, hanya mereka yang sholatnya bagus, yang benar-benar ketika sholat itu memenuhi hak-hak sholat. Ya, tidak peduli warna kulitnya apa. Ada loh orang yang kulitnya itu hitam tapi wajahnya teduh, itu ada. Kulitnya gelap tapi kalau kita melihat wajahnya itu enak rasanya, itu ada. Sebaliknya ada orang yang kulitnya putih, bersih, glowing mungkin kalau menurut standar kosmetik ya, tapi pucat, tidak ada rasanya. Apa bahasa Jawa itu gonyeh gitu ya, nggak ada rasanya.
tidak memicu seseorang untuk ingat akhirat. Nah, ini memang nur ini. Hanya orang yang dikasih nur, tidak peduli warna kulitnya apapun. Bukan efek kosmetik, enggak, beda itu. Jadi nur karena sholat itu berbeda dengan putihnya orang karena kosmetik. Hal-hal sifatnya fisik itu beda dengan hal-hal sifatnya spiritual. Ya. Jadi seakan-akan kalau kita memandang wajah seperti itu, kita seakan-akan terhubung dengan nur ilahiyah, tersambung dengan cahaya yang diberikan Allah kepada hamba tersebut. Ya. Sebaliknya, kalau orang yang menyia-nyiakan sholat, maka wajahnya terlihat kusam, terlihat padam, ya, terlihat tidak memberikan kesejukan, malah kayak tidak enak rasanya, entah nggak bisa menerjemahkan, tapi tiba-tiba ada terasa yang tidak enak, meskipun wajahnya itu bisa jadi dirawat dengan baik, bisa jadi, ya. Mungkin ada wajah-wajah yang kita terpesona secara fisik, ya betul, mungkin dia tampan atau cantik. Tapi kalau wajah-wajah yang tidak dikasih nur, itu sifatnya hanya memicu kesenangan duniawi saja yang segera hilang. Kagum, muncul syahwat, hilang, gitu biasanya. Tapi kalau wajah-wajah yang dikasih nur, itu menimbulkan kerinduan terhadap kesalehan, kerinduan terhadap hari akhir, kerinduan terhadap kerinduan terhadap alam malakut, kerinduan terhadap rahmat Allah. Jadi seperti itu. Itu membedakan dengan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat dengan orang yang sangat menjaga sholat. Nah, kata para ulama, sholat itu adalah nur, memberikan cahaya, itu di 3 alam. Apa saja itu? Pertama di dunia, kedua di alam kubur, yang ketiga adalah di akhirat nanti. Nah, kita akan mengupas satu persatu ini. Kok bisa itu? Sholat itu dikatakan cahaya di dunia, cahaya di alam kubur, dan cahaya di akhirat. Itu penjelasannya bagaimana? Rinciannya seperti apa? Maknanya bagaimana? Terus dalil dari masing-masing itu seperti apa? Kita mulai dari cahaya di dunia ini. Jadi orang yang sholatnya bagus, dalam arti dia benar-benar memenuhi hak-hak sholat, bisa khusyuk dalam sholat, bisa menghayati tiap makna dalam sholatnya. Ketika sholat itu benar-benar seakan-akan menghadap Allah, seakan-akan berbisik dengan Allah, seakan-akan bermunajat dan berdialog dengan Allah, maka orang yang semacam ini akan dikasih nur di dunia. Sejak di dunia sudah dikasih nur. Penampakannya diantaranya seperti yang saya jelaskan tadi, tampak pada wajahnya biasanya. Akan dikasih nur pada wajahnya. Di samping pada wajah, maka Allah juga akan memberikan nur pada hatinya, pada qalbunya. Allah juga akan memberikan nur pada basirahnya, mata batinnya, sehingga kalbunya menjadi bersinar, mata batinnya menjadi bercahaya. Nah, orang yang hatinya sudah seperti ini, maka dia akan menjadi pribadi yang punya mata batin yang tajam. Mata batinnya tajam. Apa cirinya mata batin tajam itu? Orang kalau mata batinnya itu tajam, maka dia akan memiliki firasat yang kuat. Firasat yang kuat. Jadi firasat itu semacam ilham dari Allah yang sudah dikasih nur pada hatinya seorang hamba. Makanya ada hadis, ittaqu firasatal mu'min, takutlah, hati-hatilah dengan firasat orang mukmin. Kenapa? Karena dia itu melihat dengan binurillah, dengan cahaya yang diberikan Allah. Nah, itu cahaya itu dari mana? Dari sholat tadi. Sholatnya bagus, maka hatinya dibuat bercahaya, mata batin yang dibuat menjadi terang, maka salah satu dampaknya adalah firasatnya tajam. Nah, firasat tajam itu, dia itu bisa mengetahui sesuatu tanpa diberitahu, tapi nggak selalu, kadang-kadang, ya, bisa mengetahui sesuatu walaupun tidak diberitahu atau bahkan belum terjadi. Contoh misalnya, di antara seorang sahabat yang memiliki firasat tajam itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu saat Abu Bakar itu menjelang beliau itu wafat, itu ngajak ngomong putrinya Aisyah. Kemudian diberitahu Aisyah, "Wahai putriku,
sebenarnya sekarung kurma yang ada di kebun sana itu mestinya sudah aku berikan kepadamu. Kalau kau ambil, mestinya itu adalah hak milikmu. Tapi karena belum kau ambil, dan jika aku nanti mati, maka itu akhirnya nanti harus menjadi harta warisan, ya. Harta warisan yang kamu itu nanti berbagi dengan dua saudarimu. Itu. Aisyah kaget, loh, wahai ayah, bukankah saudari saya cuma satu? Kan putri Abu Bakar itu kan pada saat terjadi percakapan ini itu baru dua, Asma binti Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar. Terus kok ayahnya bilang berbagi dengan dua saudarimu, itu yang satunya yang mana gitu loh. Kata Abu Bakar, itu yang dikandung oleh ibu tirimu itu aku sepertinya itu memang perempuan itu. Ini urahu jariyatan gitu ya, bahasa Arabnya begitu. Saya diperlihatkan dia itu perempuan, padahal belum lahir loh itu. Belum lahir tapi tahu kandungan istrinya itu nanti akan lahir perempuan. Abu Bakar itu kan istrinya 4. Nah, ini yang dimaksud itu istri yang keempat, istri yang paling muda gitu. Jadi dia sedang hamil, menjelang Abu Bakar wafat itu sedang hamil. Dan Abu Bakar itu meramalkan ini nanti lahir perempuan. Ternyata betul ketika lahir ternyata perempuan. Nah, ini firasat ini. Ini hanya orang mukmin dikasih seperti ini, ya. Dan hanya orang yang sholatnya bagus yang dikasih cahaya semacam ini, firasat, ya. Kadang-kadang firasat kuat itu terjadi dalam hubungan dekat antara ayah dan anak atau ibu dengan anak. Terasa kadang-kadang anak sakit begitu langsung nggak enak, tiba-tiba telepon, kamu nggak apa-apa nggak? Ternyata betul sakit. Contoh firasat seperti itu juga bisa jadi muncul demikian. Kadang firasat itu bentuk mimpi, bisa jadi mimpi memberitahukan peristiwa yang akan datang dan ternyata benar. Makanya mimpi-mimpi para nabi itu kan semuanya benar, karena memang para nabi orang yang terbaik sholatnya. Nabi kalau mimpi pasti akan terjadi sesuai dengan mimpinya. Rasulullah itu pernah mimpi bahwa kaum muslimin nanti akan menaklukkan kota Mekah. Ternyata betul itu, menaklukkan kota Mekah betul, terjadi sesuai dengan kenyataan. Ada lagi kisah firasat jitunya Umar bin Khattab, ya. Bagaimana kisahnya itu? Jadi suatu saat Umar itu ceritanya beliau itu punya pegawai ditempatkan di sebuah tempat. Lalu kemudian beberapa saat kemudian ada keluhan dari rakyat pegawainya tadi. Keluhannya ada 3. Keluhan yang pertama adalah pegawainya Umar ini itu semacam kayak gubernur lah kira-kira. Gubernurnya Umar ini tidak keluar dari rumah kecuali di siang hari. Malam hari nggak mau nemui rakyat. Ya. Terus yang kedua, beliau itu dalam 1 bulan selalu ada 1 hari yang tidak keluar rumah sama sekali, ya. Terus yang ketiga adalah beliau gubernur ini itu dikeluhkan karena kadang-kadang itu tiba-tiba pingsan, ya. Nah, Umar itu biasanya kalau dikeluhi rakyat terkait gubernurnya, kalau misalnya sesuai dengan keluhannya dan itu memang tidak baik, nggak ada alasan yang kuat, biasanya dipecat, diganti dengan gubernur lain yang lebih kuat. Itu Umar. Nah, kali ini Umar ketika dikeluhi semacam itu langsung berfirasat. Apa firasatnya? Umar berfirasat bahwa yang pertama, ketika pegawainya gubernurnya ini hanya mau keluar di siang hari, nggak mau keluar di malam hari, ini berarti gubernur saya ini membagi waktunya menjadi 2. Siang hari untuk hamba Allah, malam hari untuk Allah. Kalau sudah malam sudah untuk ibadah atau sudah istirahat dan ibadah, nggak boleh diganggu oleh rakyatnya. Tapi begitu siang hari untuk semua urusan terkait dengan rakyat, siang hari waktu pelayanannya.
Jadi jam dinasnya itu mulai matahari terbit sampai matahari terbenam. Bukan jam 7 sampai jam 4 ya. Yang jam 7 pun datangnya jam 10 ya. Nah, ini dinasnya mulai terbit sampai matahari terbenam. Ini firasat Umar yang pertama. Yang kedua, ketika beliau itu tidak keluar 1 hari dalam 1 bulan, maka Umar menduga ini orang saking zuhudnya luar biasa. Jadi saking zuhudnya itu sampai gaji sebagai gubernur itu semuanya langsung dibagi-bagi kepada orang yang membutuhkan, sehingga beliau itu hidup miskin. Hidup miskin yang sampai levelnya bajunya itu hanya 1 setel ya, 1 atau 2 setel gitu ya. Sehingga secara pasti harus selalu ada 1 hari di mana beliau tidak bisa keluar karena harus mencuci bajunya dan menjemur bajunya itu. Nah, ini firasatnya Umar sejauh itu loh ya. Coba bayangkan bagaimana bisa menyimpulkan sampai sedalam itu ya. Ya. Kemudian firasat yang ketiga yang tiba-tiba pingsan, ini mesti teringat peristiwa salah seorang sahabat yang dilihat dengan mata kepalanya disiksa dan dibantai oleh musuh-musuh Islam. Nah, itu ya. Begitu dipanggil, dikonfirmasi, bercerita ternyata persis seperti yang difirasatkan oleh Umar. Jadi terkait pingsan-pingsan itu karena melihat peristiwa ini, penyalipan seorang sahabat yang bernama Al-Khabbab bin Al-Arad. Itu disalib orang musyrik, dilihat dengan mata kepala sendiri yang sampai dia itu trauma gitu. Setiap kali ingat itu langsung pingsan. Saking ngerinya melihat peristiwa tersebut. Nah, kayak begitu itu firasat. Ya, firasat. Firasat tajamnya mata batin yang diberikan Allah kepada hamba-hamba yang sholatnya bagus. Dan kadang firasat itu bentuknya juga ya, semacam ilham cepat yang membuat seseorang itu cepat memutuskan sesuatu yang menyelamatkan dirinya. Contoh misalnya mau naik pesawat, tiba-tiba ada perasaan gak enak, batalkan begitu saja, gak tahu alasannya apa. Begitu sudah dibatalkan, tiba-tiba ada berita pesawatnya hancur di udara, misalnya meledak. Nah, kayak gitu itu juga bentuk firasat yang diberikan Allah kepada seorang hamba yang sholatnya bagus. Seperti ini, luar biasanya orang yang mau menjaga sholatnya dengan baik. Jadi kadang-kadang muncul dalam bentuk rahmat Allah berupa nur yang membuat mata hatinya menjadi tajam. Termasuk juga di samping kuat firasatnya, tadi saya katakan jitu mimpinya. Orang beriman itu kan ketika Rasulullah sudah wafat, itu kan sudah nggak bisa lagi terhubung dengan wahyu, karena wahyu sudah terputus. Jadi kalau pengen tahu kehendak Allah itu nggak mungkin lagi tanya kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Saat Rasulullah hidup itu enak, para sahabat pengen tahu gimana sih kehendak Allah terkait hal ini, tanya pada Rasulullah. Rasulullah dapat wahyu, akhirnya tahu. Begitu Rasulullah wafat, maka sudah tidak ada lagi saluran komunikasi antara seorang hamba dengan Allah, kecuali 1 saluran saja. Apa itu? Mimpi. Mimpi itu sampai hari kiamat adalah bentuk komunikasi, tanda kutip ya, komunikasi Allah kepada hambanya untuk memberitahu peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, cuma yang harus digarisbawahi adalah mimpi itu hanya memberitahu peristiwa yang akan datang, tidak memberi syariat. Nggak boleh syariat. Syariat sudah selesai. Kalau syariat sudah selesai dengan Quran dan hadis, jadi nggak boleh berdasarkan mimpi terus dikasih amalan A, B, C. Nggak sah itu, nggak boleh. Ya, yang boleh hanya untuk ramalan masa depan, pemberitahuan bahwa sesuatu nanti akan terjadi. Itu boleh dengan mimpi. Dan Nabi memang mengatakan mimpinya seorang mukmin itu adalah 1/46 bagian kenabian. Memang Allah akan memberitahu lewat mimpi itu, tapi nggak semua dikasih mimpi. Ya. Pada saat Rasulullah masih hidup, para sahabat itu bermimpi pada suatu tahun begitu, bermimpi dikasih tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal X, disebutkan tanggalnya. Ternyata mimpinya satu sahabat ini sama dengan sejumlah mimpi sahabat yang lainnya. Ketika diceritakan pada Rasulullah, maka Rasul mengatakan, aku melihat mimpi kalian telah bersesuaian semuanya. Ya, berarti mimpi kalian ini memang benar, diberitahukan bahwa memang Lailatul Qadar terjadi di tanggal tersebut. Itu
Jadi bisa memberikan mimpi yang benar, ya. Apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman itu ada hadisnya itu, bahwa orang beriman kalau sudah di akhir zaman itu hampir seluruh mimpinya itu nggak ada yang dusta, semuanya benar itu. Kenapa? Karena ya akhir zaman itu kan banyak kemaksiatan, banyak kesesatan, orang itu jadi bingung. Kalau Allah nggak ngasih rahmatnya dengan mimpi itu bingung jadinya orang itu untuk menyikapi hal-hal yang barangkali fitnahnya sangat dahsyat itu. Saat Dajjal muncul misalnya gitu ya, kalau orang beriman nggak dibantu dengan mimpi itu bingung betul itu, bingung betul. Makanya rahmat Allah diantaranya adalah dikasih mimpi-mimpi yang bisa membantu seseorang untuk bersikap, gitu ya. Jadi mimpinya jitu, ya. Nah, kalau orang nggak dikasih nur, ya level-level mimpinya masih mimpi-mimpi nggak jelas gitu ya. Mimpi A langsung tiba-tiba belok jadi B, tiba-tiba jadi C gitu ya. Mimpi basah, gitu-gitu saja ya, tidak sampai mimpi-mimpi yang benar. Karena mimpi itu memang ada 3. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi dari setan, ada pula mimpi akibat seseorang itu mengangan-angankan sesuatu pada saat terjaga. Nah, ada 3 macam mimpi. Yang dari Allah ini, yang tajam ini, itu diberikan kepada hambanya yang dikasih nur tadi dalam hatinya, yang sholatnya bagus. Jadi kadang-kadang bisa meramalkan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Kamu nanti akan begini, itu kadang-kadang isyarat dalam mimpi itu. Cuma namanya mimpi itu kadang-kadang ada yang benar-benar sesuai dengan apa yang akan terjadi, kadang berupa simbol-simbol. Kadang berupa simbol-simbol. Dan namanya simbol itu nggak sesuai, nggak persis seperti simbolnya, gitu ya. Contoh misalnya, saya agak terkejut juga ini ada tafsir mimpi yang ternyata tidak sesuai persis seperti yang dibayangkan. Di Ibnu Sirin itu pernah ditanya oleh seseorang, mimpi orangnya itu mimpi ihram untuk umrah itu loh, atau haji itu ya. Apa maknanya ihram itu? Kalau orang mimpi kayak gitu kan mungkin bayangannya adalah wah mau ke tanah suci nih gitu ya. Ternyata enggak, takwilnya apa? Ternyata kamu akan mencerai istrimu. Wih, gitu ya. Maknanya adalah kamu akan mencerai istrimu. Kenapa? Karena saat ihram itu kan dilarang nikah, dilarang menggauli istri. Jadi bisa bermakna seperti itu, ya. Dan kadang satu mimpi yang sama, tapi kalau yang tanya orangnya beda, jawabannya bisa beda tergantung kondisi masing-masing gitu. Jadi ada yang mimpi azan atau apa nggak salah ya. Ada satu mimpi lalu kemudian ditanyakan ke Ibnu Sirin, satunya ditafsirkan kamu akan pergi haji, satunya ditafsirkan kamu akan mencuri dan dipotong tanganmu. Padahal mimpinya sama itu. Itu menunjukkan bahwa mimpi itu isyarat-isyarat yang tidak persis takwilnya tiap orang dengan yang lain. Tapi mimpi itu ilmu nakal ya. Ilmu nakal itu artinya nggak bisa dilogikakan. Pengetahuan tentang simbol-simbol itu harus didasarkan pada riwayat memang. Ya, makanya nggak semuanya sanggup untuk menakwilkan mimpi dengan baik. Ulama di zaman dulu yang sangat pandai menakwil mimpi itu adalah Ibnu Sirin. Kalau sahabat Nabi yang sangat pandai menakwil itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, tentu saja Rasulullah juga. Nah, Rasulullah itu yang gurunya takwil mimpi ya. Begitu. Oke. Jadi gitu. Di antara memberikan cahaya di dunia itu adalah diberi mimpi yang jitu. Termasuk juga cahaya ketika diberikan ke hati, ke mata batin, maka orang itu akan memiliki kemampuan untuk membedakan mana hak dan mana yang batil. Nah, itu juga dari cahaya itu tadi. Kan ada orang ya, kalau misalnya diuji dengan perkara yang samar-samar itu kan bingung. Ini halal apa enggak sebenarnya? Ini halal apa haram? Kok kayaknya setengah halal, setengah haram? Yang benar mana? Kan bingung kadang-kadang gitu. Nah, ini orang yang dikasih nur tahu itu mana yang halal, mana yang haram, ngerti banget, bisa membedakan. Nah, makanya rata-rata para mujtahid di kalangan umat Islam itu adalah orang-orang yang memang secara kesalehan itu luar biasa bagus juga, sehingga diberi nur dalam hatinya bisa membedakan mana hak dan mana yang batil, tahu mana yang maksiat dan mana yang ketaatan. Kalau orang nggak dikasih nur, nggak dikasih cahaya, itu dikasih argumentasi yang menyesatkan sedikit sudah bingung itu. Tapi kalau orang yang dikasih nur oleh Allah, insya Allah tahu
mana yang bermakna maksiat dan mana ketaatan. Karena apapun bisa dipoles ya. Judi di zaman dulu itu dikasih nama sumbangan sosial. Coba SDSB itu ya. Judi dikasih sumbangan. Masa yang nyumbang tukang becak? Gak logis kan ya. Itu kalau orang dikasih nur ya tahu pembedaannya. Walaupun dipoles dengan kata-kata ini sehingga loh ini kan nyumbang sosial macam-macam. Itu judi faktanya. Faktanya judi. Riba ya riba, walaupun dikasih istilah yang indah-indah, entah itu disebut bunga, interest, disebut apapun. Kalau riba ya riba, nyebutnya riba ya riba. Ya, begitu. Sekarang itu memang ada gejala penghalusan kemungkaran-kemungkaran. Anak-anak muda sekarang itu kalau menyebut perzinaan itu nyebutnya adalah Netflix and chill and Netflix gitu ya. Itu mana bahasanya adalah santai-santai sambil nonton film kan gitu. Tapi maknanya adalah berhubungan suami istri itu. Ya. Pelacur itu hari ini disebut dengan istilah pekerja seks komersial. Ya kan? Diakui sebagai pekerja itu, coba itu. Nah, ini kan penghalusan dah itu. Nah, kalau orang itu tahu, batil ya batil. Suap katanya uang sabun. Uang sabun 10 juta. Jadi seberapa sabunnya coba? Kan gak masuk akal itu ya. Gak masuk akal. Kalau namanya suap ya suap. Uang kotor ya kotor gitu ya. Meskipun orang dipoles dengan berbagai macam istilah. Nah, ini orang yang dikasih nur oleh Allah bisa membedakan itu. Ini hak, ini batil. Ya. Oke. Termasuk juga orang yang dikasih nur oleh Allah dalam hatinya ketika masih di dunia itu, dia diberi kekuatan untuk menjauhi maksiat, kekuatan menjauhi kemungkaran, kekuatan untuk menghindarkan diri dari semua hal yang membuat Allah murka. Ini rahasia ketika disebut innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Itu maksudnya adalah salat yang benar, salat yang sampai memberikan nur dalam hatinya, maka akan kuat bisa menjauhi kemungkaran. Enggak semua orang dikasih seperti itu. Enggak semua orang dikasih seperti itu. Kata An-Nawawi begini dalam syarah Sahih Muslim, was-salatu nurun fama'nahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila shawab kama anna an-nur yustada'u bihi. Salat adalah cahaya, maknanya salat bisa mencegah kemaksiatan, mencegah kekejian, mencegah kemungkaran dan memberi petunjuk kepada kebenaran sebagaimana cahaya digunakan untuk menerangi. Gitu ya. Ya. Seperti Nabi Yusuf coba ya. Nabi Yusuf itu kan digoda, diajak berzina oleh tuannya perempuan yang cantik. Sudah cantik terus posisinya diajak. Biasanya kan laki-laki yang aktif kan ya. Nah, yang ngajak perempuan itu kan sangat menggoda banget ya. Kan jarang ya perempuan ngajak itu. Laki-laki kalau sudah dapat ajakan itu susah itu untuk menghindar itu. Ya, sebaik apapun susah itu. Apalagi yang mengajak adalah orang yang selama ini terlihat terhormat. Majikannya Nabi Yusuf itu selama ini terlihat sebagai seorang wanita pejabat yang terhormat. Enggak neko-neko, sangat menjaga dirinya. Gitu ya. Terus dia mengajak. Situasi Nabi Yusuf budak lagi. Coba, budak. Namanya budak itu kan di mana-mana dulu taat kepada tuannya, disuruh apapun kan. Kalau menolak kan ancamannya dicambuk, dihukum, dipenjara, bahkan bisa dibunuh. Ini Nabi Yusuf. Terus situasi Nabi Yusuf itu jauh dari orang tua. Biasanya kalau orang jauh dari orang tua itu kan kayak lepas beban begitu ya. Karena orang tua nggak bisa kontrol juga. Ini anakku kemana, sedang apa juga nggak tahu itu orang tua. Jadi benar-benar dipercaya itu. Ketakwaannya itu di tempat yang jauh itu. Itu Nabi Yusuf mengalami situasi itu. Diajak situasinya. Udah gitu kamarnya ditutup lagi. Dan yang lebih hebat begini. Kamarnya ditutup itu lafaz dalam Al-Qur'an adalah wa ghallaqatil abwab. Ghallaqatil abwab itu bentuk jamak. Pintunya itu bukan hanya satu, pintunya itu banyak berarti. Nah, ini menjelaskan struktur pintu kamar bangsawan di masa dulu. Itu infonya untuk saking menjaga keamanan, itu sampai dilapisi 7 pintu begini.
Jadi ditutup semua pintu itu, kan aman banget ya, nggak ada yang tahu. Nur kepada Nabi Yusuf. Jadi respon pertama itu ketika dapat ajakan itu sudah ma'azallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Gitu ya. Langsung yang diingat itu adalah langsung berpikir rasional begitu. Rasional bagaimana? Kalau pakai bahasa kita kira-kira begini, Bu. Saya ini sudah dibaiki oleh suami ibu. Suami ibu itu ngasih makan saya, mendidik saya, ngasih pengetahuan saya, ngasih pakaian saya. Kalau saya sampai berkhianat dengan menuruti keinginan ibu, betapa sakitnya hati suami ibu. Itu ya. Itu maksudnya diajak dialog kayak gitu itu kata-kata inna rabbi ahsana mathwaya. Itu kan nggak bisa, orang nggak bisa ngomong gitu kalau nggak punya cahaya tuh. Kalau otaknya sudah ketutupan nafsu, hilang semua, itu sudah logika-logika kayak begitu. Nah, tapi orang yang dikasih cahaya bisa itu, masih berpikir waras begitu masih bisa. Nah ini ya, ini salah satu keutamaan kalau sholatnya bagus adalah lebih sanggup untuk mencegah diri dari perbuatan kemaksiatan, keji dan mungkar. Nah, karena seperti ini fadilahnya sholat dalam kehidupan dunia ini, maka tidak heran kalau sholat itu adalah kesenangannya orang-orang yang bertakwa. Ya, kesenangannya orang-orang yang bertakwa, hobinya orang yang bertakwa. Sholat itu menjadi sesuatu yang paling dirindui oleh orang yang bertakwa. Seperti Rasulullah itu mengatakan wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Ya, qurratu aini itu kesejukan mata. Kesejukan mataku itu oleh Allah dijadikan pada sholat. Jadi artinya Rasulullah itu sesuatu yang paling ditunggu-tunggu, yang paling sangat menyenangkan beliau itu adalah momen-momen saat datang waktu sholat. Ya. Kalau kita ini kan levelnya masih yang ditunggu-tunggu itu adalah waktu rekreasi misalnya gitu ya, kan semangat gitu ya. Kadang bangun jam 2, jam 3 itu bisa itu ya. Seneng banget itu ya. Bangun pagi untuk nonton Piala Dunia gitu ya kan. Berarti qurratu aininya itu adalah nonton sepak bola kan begitu ya. Ya begitu. Ada orang yang kesenangannya nge-game sampai 4 jam, 5 jam itu tidak capek itu saking senangnya begitu. Ya. Itu tanda kesenangan orang itu memang kelihatan gitu ya. Tapi kalau sudah levelnya orang-orang muttaqin di sini, yang paling disenangi adalah salat. Paling disenangi itu adalah salat. Dikatakan qurratu aini. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah itu pernah berkata pada Bilal, "Ya Bilal, aqimis shalah arihna bihi." Wahai Bilal, kumandangkan iqamat untuk salat dan buatlah kami menjadi segar dengan sholat. Jadi sholat itu ternyata kalau menurut hadis ini, arihna itu kan dari kata membuat kita dalam kondisi rohah. Rohah itu istirahat, tenang, santai, tenang, tentram, kemudian hilang segala capek-capek, gampangnya begitu ya. Nah, cuma secara psikis. Nah ini menunjukkan bahwa sholat itu memang menenangkan jiwa, ya, menyegarkan jiwa, menghilangkan penat-penat psikis. Ya, menghilangkan penat-penat psikis, menghilangkan capek pikiran. Karena ada orang-orang yang saking banyaknya beban kerja, capek, gitu ya. Saking banyaknya masalah, capek. Bisa stres sampai depresi kan, begitu ya. Nah ini kalau ngerti sholat, paham betul maknanya sholat dan menikmati sholat, hilang itu semua. Hilang itu semua. Di pertemuan kemarin kita kan sempat bahas ya, sholat itu kalau hanya menghayati takbirnya saja, itu seluruh masalah itu hilang. Baru tunas itu sudah dihabisi sama sholat. Kenapa? Karena begitu takbir Allahu Akbar, Allah yang paling besar, itu akhirnya terasa, oh semua masalah yang gue hadapi kecil, gitu ya. Allahu Akbar, utangku kecil, gitu ya. Allahu Akbar, masalah anak kecil, gitu ya. Allahu Akbar, masalah tetangga kecil. Allahu Akbar, masalah kantor kecil. Jadi masalah belum membesar, masih jadi tunas, habis itu dengan sholat, baru dengan takbir itu, belum dengan yang lainnya. Makanya wajar kalau dikatakan di sini, sholat itu kata Nabi menjadi penyejuk mata Nabi, bisa menghilangkan kepenatan-kepenatan pikiran dari Nabi, hiburan. Ya, kalau orang nggak beriman kan karena nggak tahu bagaimana cara menyelesaikan kepenatan pikiran, kan akhirnya menciptakan berbagai macam entertainment, gitu ya. Kalau di barat sana yang menghibur itu ya
musik gitu ya. Makanya musik berkembang industrinya, sangat banyak itu. Dengan musik mereka yang stres-stres itu merasa terobati. Berkembang industri movie ya, film-film itu kan hiburan juga itu. Ya, mereka dengan film itu akhirnya merasa terhibur, sejenak terlupakan ya masalah-masalah dunia. Terus mabuk kan gitu ya. Mereka kalau ini kan mabuk biasanya. Ada masalah kan datang ke bar tuh. Ya, datang ke bar terus mabuk-mabuk, kenalan, setelah itu one night stand itu ya. Setelah itu selesai buyar kan begitu. Itu cara mereka orang yang enggak kenal Allah, yang tidak mengerti wahyu. Caranya menyelesaikan masalah duniawi mereka begitu. Kalau orang beriman tidak, sholat itu kalau dihaiti luar biasa memang rasanya ya. Kalau dihaiti betul memang nikmatnya Masya Allah, tidak terasa itu. Bisa sholat yang lama banget itu tidak terasa. Nah itu bedanya yang beriman dengan tidak ya. Jadi kalau orang beriman masih mengikuti jalannya orang yang nggak beriman, nah berarti ada masalah ini. Ada masalah dalam tata cara sholatnya yang masih harus diperbaiki lagi. Ya, karena perintahnya kita kan mengikuti jalannya siratal ladzina an'amta alaihim, kan gitu. Berarti harus mengikuti jalannya orang-orang soleh. Yang kalau ada masalah itu solusinya ke sholat. Kalau kita masih cara menghibur dirinya adalah dengan caranya orang barat, wah ini berarti masih siratal ladzina al-maghdubi alaihim gitu ya, dan dhalin gitu ya, begitu. Nauzubillah min dzalik. Oke. Jadi seperti itu. Di dalam kitab Hilyatul Auliya itu juga ada riwayat menarik dari Malik bin Dinar yang menceritakan bagaimana kedudukan sholat yang diajarkan dalam kitab Taurat. Kata Malik bin Dinar, beliau mengatakan, qara'tu fit Taurat, ibnu Adam la ta'jaz an taquma baina yadayya fi sholatika bakian. Aku membaca dalam Taurat, wahai ibnu Adam, janganlah kamu lemah untuk berdiri di depanku dalam sholatmu dalam keadaan menangis. Fa inni anallahu alladzi iqtarabtu liqalbika. Karena aku adalah Allah yang akan mendekat kepada hatimu. Wabil ghaibi ra'aita nuri, dan secara gaib kamu akan melihat cahayaku. Jadi maksudnya orang kalau mau sholat dengan yang sholat yang baik, maka Allah akan memberi anugerah, dikasih nur dari Allah, dikasih cahaya dari Allah. Ini menguatkan yang dikatakan Nabi bahwa as-sholat itu adalah nur atau cahaya. Ya. Jadi itu yang pertama ya, fadilah dari sholat di dunia, dikasih cahaya di dunia. Sholat itu nanti juga akan menjadi cahaya di kubur ya, karena kuburan itu nanti gelap. Kuburan itu akan gelap gulita dan tidak ada yang dikasih cahaya kecuali orang yang bagus dalam sholatnya. Jadi sekarang saat di dunia ini ayo kumpul-kumpul cahaya gitu ya. Monggo kumpul-kumpul cahaya, monggo nabung cahaya supaya bisa menjadi penerang kita di alam kubur. Karena kuburan itu nanti sepi, sendirian, nggak ada temannya. Semua orang yang kita cintai itu pergi nanti. Kalau di dunia itu pada saat orang saking cinta-cintanya, masih bucin-bucinnya mengatakan kita sehidup semati misalnya, itu omong kosong, itu nggak bener itu. Nanti kalau ada yang mati salah satu nggak mau ikut dikubur itu nanti ya, nggak ada hidup semati itu omongan bohong ya. Faktanya kalau sudah meninggal mungkin nangis ya sehari, 2 hari, 3 hari, setelah 4 hari ketawa-ketawa, seminggu lagi nikah lagi, itu sudah ya. Itu kalau di dunia ya. Jadi di kuburan itu seluruh cinta itu omong kosong, tidak ada sudah. Teman sejati hanya Allah dan amal soleh kita. Teman sejati hanya Allah dan amal soleh kita. Makanya jatuh cinta di dunia itu boleh, tapi jangan lebay. Gitu aja. Cinta kepada lawan jenis boleh, cinta kepada siapapun tidak masalah, tapi jangan lebay. Karena faktanya pasti akan kita tinggalkan itu. Pilihannya cuma 2. Kita tinggalkan mereka atau mereka yang meninggalkan kita. Kan sama aja tuh. Dunia itu kayak begitu intinya sudah. Endingnya pasti sedih itu. Nggak ada dunia itu yang endingnya itu bahagia, itu sudah ada. Semua dunia yang kita miliki itu pasti endingnya sedih. Kalau nggak kita yang meninggalkan, mereka akan meninggalkan
kita. Nah, makanya sebelum ditinggal, ayo kita tinggalkan dulu gitu ya. Ditinggalkan dengan hati maksudnya ya. Artinya jangan terlalu dilekatkan. Orang kalau cinta dunia, cinta harta, cinta barang-barangnya, cinta kendaraannya, itu kalau oleh Allah diambil sakit itu jadinya, sakit. Tapi kalau nggak terlalu cinta, sedihnya wajar, tapi nggak sampai terlalu. Ada cerita Bapak Ibu sekalian. Di Batu dulu itu kan pernah terjadi kasus pasar di kebakaran ya. Itu kebakaran apa dibakar kan nggak tahu ya. Yang tahu hanya Allah dan orang yang mengerti kan sering tuh kasus-kasus pasar mau dibangun lagi kemudian dibakar itu ada. Dan jelas di Batu itu pernah ada kasus dibakar. Itu yang salah satu toko itu ada yang baru saja kulaan kain banyak, itu nilainya mungkin miliaran, malamnya dibakar. Begitu tahu langsung stres, jantungan, meninggal dunia itu. Coba bayangkan itu ya. Kok bisa seperti itu? Ini karena terlalu di hati, dimasukkan dalam hati. Artinya dunianya, kainnya itu di hati semuanya ini. Sehingga ketika diambil, gak bisa menerima itu. Sampai levelnya meninggal dunia itu. Nah, ini perintah para ulama, ajaran para ulama kan, dunia itu letakkan di tangan, jangan di hati. Nah, dunia itu misalnya kebakar, hati itu gak ikut panas itu loh ya. Karena di tangan begitu. Ajaran para ulama seperti itu ya. Jadi ingat-ingat lagi di kuburan. Ingat di kuburan nanti kita itu sendirian sudah. Seluruh harta yang kita kumpulkan itu akan dinikmati orang-orang selain kita itu sudah. Jadi nggak ada poinnya itu mengumpulkan harta kalau tidak digunakan untuk amal soleh. Orang yang mengumpulkan harta banyak digunakan, dibelikan kendaraan, ditabung, kemudian dibelikan tanah untuk investasi macam-macam. Kalau dia dibuat mati Allah besok, untuk apa itu hartanya itu setelah itu? Kan dinikmati oleh ahli warisnya toh. Yang kita belum tahu nanti mereka menikmatinya benar apa enggak. Jangan-jangan dibuat mabuk-mabuk, jangan-jangan dibuat maksiat. Kan nggak tahu kita. Dan betapa banyaknya itu. Peninggalan harta yang banyak menimbulkan perselisihan, kemudian bertengkar di antara ahli waris. Itu kan tidak enak yang di kuburan itu jadinya, ya kan? Hartanya banyak tapi bertengkar. Apalagi misalnya kasusnya poligami. Itu kan poligami hartanya banyak itu ya, terus meninggal dunia. Itu biasanya rebutan itu biasanya. Kalau nggak disiapkan betul rebutan itu antara istri pertama, kedua, ketiga, belum anak-anaknya, belum kalau misalnya mantan istrinya itu menikah lagi, tambah ruwet itu sudah. Ruwet itu bener itu. Harta itu seperti itu. Ya. Harta itu seperti itu. Makanya kalau pas ingat-ingat kuburan ini selalu ingat ya bahwa kita nanti akan sendiri, yang nemani teman sejati hanya Allah dan amal soleh kita. Nah, di antara amal terpenting sholat. Sholat ini diperbanyak, diperbaiki sampai benar-benar bisa menjadi nur bagi kita. Kata Abu Dzar, diriwayatkan dalam kitab Akhbaru Makkah, dia mengatakan, wa sholli rak'ataini fi sawadil laili li zulmatil qubur. Salatlah 2 rakaat di kegelapan malam untuk persiapan kegelapan dalam kuburan. Nah, ini menunjukkan berarti salat itu memberikan cahaya, terutama salat malam. Salat tahajud itu terutama sekali. Itu yang akan memberikan cahaya dan penerangan pada kita saat berada di kuburan. Ya. Ada satu riwayat juga, seorang wanita yang terkenal sebagai ahli ibadah namanya Rabi'ah. Rabi'ah al-Adawiyah itu kan terkenal ahli ibadah. Beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Lalu ketika suatu saat agak sakit, ditinggalkan sholat malamnya. Ketika ditinggalkan, lalu kemudian bermimpi beliau. Bermimpi ada seseorang yang datang, lalu kemudian menasehati dalam bentuk syair. Ya, syairnya bunyinya begini: sholatuki nurun wal ibadu ruqudu wa naumuki dhiddun lis-sholati amidu. Salatmu itu adalah cahaya pada saat hamba-hamba Allah itu sedang tertidur. Sementara kalau kamu tidur, maka itu adalah lawan dari cahaya yang bisa kau dapatkan dengan sholat di malam itu. Nah, ini riwayat ini dikutip oleh para ulama untuk menunjukkan pentingnya sholat malam, memberikan cahaya pada seseorang terutama di dalam kuburan.
Yang ketiga, yang terakhir, cahaya di akhirat ini yang paling penting. Jadi sholat itu juga akan memberikan cahaya di akhirat. Ini secara implisit juga mengajarkan kepada kita akhirat itu gelap. Jangan dibayangkan terang ya. Nggak ada lampu kayak begini, tidak ada. Di akhirat nggak ada lampu, tidak ada cahaya, gelap gulita. Panjenengan bisa membaca surat Al-Hadid, di sana ada cerita yang sangat mencekam. Bagaimana orang-orang munafik itu berusaha minta cahaya kepada orang-orang yang beriman terus ditolak. Itu memang menunjukkan bahwa memang di akhirat itu gelap gulita situasinya. Gelap gulita terutama saat melewati jembatan yang terbentang antara surga dan neraka itu, yang dinamakan as-sirat. Jembatan itu yang digambarkan dalam hadis sangat tipis, sangat kecil, sangat tajam, lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Infonya seperti itu dalam hadis. Dan perjalanannya jauh saat melewati jembatan itu. Tidak ada dalil atau Quran yang menyebutkan secara khusus berapa lamanya itu. Tapi yang ada asar-asar para tabi'in. Nah, yang saya temukan di antara asar itu yang paling ringan itu adalah perjalanan di jembatan itu. Yang paling ringan itu jaraknya adalah 1000 tahun jalannya itu mendatar, terus 1000 tahun jalannya itu menurun, terus 1000 tahun jalannya naik. Jadi minimal 3000 tahun melewati jembatan itu dalam keadaan gelap gulita. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang sholatnya diperbaiki di dunia sebaik-baiknya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, maka Allah akan memberi cahaya sesuai dengan kualitas sholat masing-masing. Kata Nabi, ada orang yang nanti itu diberi cahaya besarnya itu antara Mekah sampai Son'a. Son'a itu kira-kira di daerah Yaman lah kira-kira. Jadi jaraknya diberi cahaya kira-kira sebesar pulau besar gitu ya. Kira-kira mungkin sepulau Madura lebih gitu lah. Saking besarnya cahayanya itu. Ada pula orang yang dikasih cahaya besarnya setinggi pohon kurma. Ada pula yang dikasih cahaya setinggi orang berdiri. Ada pula yang dikasih cahaya sebesar jempol kukunya ini saja. Itu pun sesaat padam, sesaat nyala, sesaat padam, sesaat nyala. Itu tergantung amalnya masing-masing. Jadi yang sholatnya asal-asalan ya tidak usah kaget kalau misalnya di akhirat dikasih cahaya hanya sejempol kuku. Ya memang amalnya segitu. Sudah sholatnya asal-asalan, bolong-bolong misalnya, nggak diperhatikan waktunya misalnya, wajar kalau dikasih yang sedikit seperti itu. Ya, makanya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk di situ. Nah, ketika melewati itu ada yang cepat jalannya secepat kilat, ada yang cepatnya itu seperti kuda yang berlari kencang, ada yang seperti angin, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan biasa, ada yang merangkak. Semuanya tergantung amalnya di dunia. Kalau terbiasa beramal soleh secepat-cepatnya, maka akan cepat itu. Jadi kalau pas waktu sholat langsung datang ke masjid, nah, insya Allah itu termasuk yang dicepatkan. Tapi kalau suka nunda-nunda, nanti aja lah, terus menjelang waktu sholat berikutnya datang baru sholat, nah ini yang juga akan lambat itu ngelewati Shiratal Mustaqim. Termasuk amal soleh yang lainnya, silaturahmi misalnya, kalau dipercepat ada kesempatan langsung dilakukan, nah, insya Allah akan cepat. Tapi yang menunda nanti aja lah, nunggu longgar dulu lah. Nah kayak begini itu juga nanti akan dibuat lambat ketika melewati jembatan tersebut. Oke, yang terakhir, bukan hanya sholat, menurut hadis Nabi yang memberi cahaya termasuk juga amal pengantar menuju sholat, yakni wudhu. Wudhu itu ternyata juga bisa ngasih nur, ngasih cahaya. Kata Nabi, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan putih wajah dan kakinya karena bekas wudu, maka barang siapa mampu memanjangkan cahaya, lakukanlah. Jadi kalau wudu diperintahkan
yang bagus wudunya, yang sempurna, dibasuh betul mukanya dengan baik, tangannya juga jangan minimalis, agak dinaikkan sedikit gitu ya, melebihi siku. Kaki juga jangan minimalis hanya di mata kaki, tapi naikkan sampai ke betis misalnya, atau di atasnya sedikit sampai ke lutut misalnya. Itu lebih afdal, karena semua bekas wudhu itu nanti akan menjadi cahaya. Jadi cirinya umat Nabi Muhammad itu gampang dilihat di akhirat. Cara mengetahui ciri umat Nabi Muhammad itu sangat mudah. Apa itu? Pokoknya wajah dan kakinya bersinar, wajah, tangan, kaki bersinar, berarti umatnya Nabi Muhammad. Kalau nggak bersinar berarti hanya ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad, tapi nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Nauzubillah min dzalik. Oke. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, barangkali itu saja. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan, monggo kalau ada 1 2. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.